Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim, nomor NIM 20083040002. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan mengenai materi pembaruan pemikiran Muhammad Arqon untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester atau kuliah pemikiran tafsir kontemporer. Arqon Muhammad adalah seorang sarjana Islam dan penulis Aljazair sebagai salah seorang intelektual Muslim Arab terkemuka dewasa ini. Arqon terlibat dalam tugas yang sangat penting untuk menafsirkan dan menyusun kembali tradisi-tradisi keagamaan, fikih, dan filosofis klasik melalui sistem hermeneutika canggih yang terilhami oleh metodologi kritis barat kontemporer, tugas yang membuatnya menjadi seorang pemikir kontroversial dalam menciptakan wacana kritis Arab Islam modern. Sebagai seorang guru besar pemikiran Islam di Sorbonne University Prancis, pemikiran-pemikirannya banyak dipengaruhi oleh filosof-filosof Prancis seperti Michel Foucault, Jacques Derrida, terutama tentang teori dekonstruksinya. Kritik yang ditawarkan oleh Arqon adalah kritik nalar pemikiran Islam yang masih didominasi oleh nalar Arab. Kritik ini tidak hanya berpijak kepada penyelidik pengetahuan dan pemikiran atau sekedar meruntuhkan tesa, konsep atau mazhab, tetapi lebih dari itu bagaimana menyelidiki sistem pengetahuan, menyelidiki dasar-dasar pemikiran dan mekanismenya, serta melihat bagaimana cara memproduksi makna dan kaidah yang membentuk wacana. Dari disinilah kemudian Arqon melampaui tingkat epistemologi tradisional dan sudah menyentuh pada wilayah arkeologi pemikiran Islam. Pada level ini, warisan pemikiran Islam dibongkar dan selanjutnya menggali lapisan-lapisannya untuk menyingkap makna yang mendalam dalam pemikiran Islam. Keberanian Arqon tersebut didorong oleh kegelisahannya terhadap mereka yang dikatakan sebagai kalangan ortodok yang ia lihat telah melakukan penyalahgunaan Al-Quran untuk kepentingan mereka baik ideologis maupun politis. Arqon menengarai penyalahgunaan tersebut diakibatkan oleh ketidakmampuan mereka untuk mengungkap sejarah jernih pesan Al-Quran sebagai siapa ia diturunkan dalam sebuah situasi sosial yang hidup. Dia banyak mengadopsi ilmu-ilmu barat kontemporer dalam menafsirkan Al-Quran, baik itu ilmu linguistik, sejarah, antropologi, dan yang lainnya. Demikian dia mengharapkan akan menghasilkan penafsiran baru yang belum pernah dilakukan oleh ilmuwan muslim sebelumnya. Muhammad Arqon termasuk intelektual muslim yang telah mengangkat hermeneutika Al-Quran dalam tema-tema kontemporer modern, dan juga merupakan salah seorang pemikir muslim yang berpengaruh. Biografi Muhammad Arqon. Poin pertama, kelahiran Arqon. Muhammad Arqon lahir pada tanggal 1 Februari tahun 1928 di Taumrid Limon, Kabylia, Aljazair. Kabylia merupakan daerah pegunungan berpenduduk Berber, terletak di sebelah timur Algier. Berber adalah penduduk yang tersebar di Afrika bagian utara. Bahasa yang dipakai adalah bahasa non-Arab atau Ajamiyah. Secara historis Aljazair terislamkan karena ditaklukkan oleh bangsa Arab di bawah komando Uqbah bin Nafi' pada tahun 683 Masehi. Mayoritas bangsa Berber memeluk Islam bersama Uqbah. Adapun corak keislaman yang berkembang pada masyarakat Berber dan sebagian besar masyarakat Afrika Utara adalah model Sufisme.
Poin yang kedua yaitu keluarga Arkon. Orang tua Arkon adalah tokoh masyarakat di daerahnya dan masih menggunakan bahasa aslinya, Kabilia. Walaupun demikian, Arkon sendiri menguasai dengan baik bahasa Arab, bahasa nasional Aljazair, yang ia pelajari sejak muda. Tetapi dalam mengungkapkan gagasannya, ia banyak menulis dalam bahasa Perancis. Sebagai anak seorang pedagang rempah-rempah, Arkon tumbuh menjadi sarjana dan pemikir internasional yang sangat sukses. Arkon berasal dari keluarga sederhana yang tergolong pada setara sosial yang rendah dalam masyarakat Kabilia. Islam berkembang melalui tradisi lisan sehingga taktik hafalan komunal cenderung mengabaikan studi literat. Ketika Arkon lahir dan dibesarkan, Aljazair berada di bawah kekuasaan Prancis. Prancis melakukan kolonisasi dan menguasai negara itu sejak tahun 1830. Poin yang ketiga yaitu pendidikan Muhammad Arkon. Pendidikan dasar Arkon dimulai dari desa asalnya Kabilia dan kemudian melanjutkan sekolah menengah di kota Pelabuhan Oran, sebuah kota utama di Aljazair, bagian barat yang jauh dari Kabilia. Kemudian Arkon melanjutkan studi bahasa dan sastra di Universitas Algiers pada tahun 1950 sampai 1954, sampai mengajar bahasa Arab pada sebuah sekolah menengah atas di Al-Harak yang berlokasi di daerah pinggiran ibu kota Aljazair. Pada saat perang kemerdekaan Aljazair dari Perancis tahun 1954 hingga 1962, Arkon melanjutkan studi tentang bahasa dan sastra Arab di Universitas Sorbonne, Paris. Ketika itu dia sempat bekerja sebagai agregat bahasa dan kesusastraan Arab di Prancis serta mengajar SMA di Strasbourg atau daerah Prancis sebelah timur laut, dan diminta berkuliah di Fakultas Sastra Universitas Strasbourg pada tahun 1936 hingga 1959. Di Universitas Strasbourg ini Arkon memperoleh gelar doktor sastra pada tahun 1969 dengan disertainya mengenai humanisme, salam pemikiran etika Ibnu Miskawayh, seorang pemikir Arab abad ke-10 Masehi. Penafsiran Al-Quran menurut Muhammad Arkon. Studi Muhammad Arkon atas teks Al-Quran adalah untuk mencari makna lain yang tersembunyi di sana. Maka untuk menunjukkan rekonstruksi atau konteks harus ada dekonstruksi atau teks. Arkon termasuk intelektual muslim yang sangat berani dalam menafsirkan Al-Quran, bukan dari tradisi Islam tapi dengan metodologi impor dari budaya barat. Tafsiran Al-Quran menurut Muhammad Arkon. Yang pertama, historis antropologis dalam buku Muhammad Arkon yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi Tarikhiyah Al-Fikr Al-Arabi Al-Islami atau historisisme pemikiran Arab Islam. Arkon bermaksud hendak melihat seluruh fenomena sosial budaya lewat perspektif historis, bahwa masa lalu harus dilihat menurut strata historikalnya. Mencari historis harus dibatasi menurut runtutan kronologis dan fakta-fakta nyata. Ini artinya historisme berperan sebagai metode rekonstruksi makna lewat penghapusan relevansi antara teks dengan konteks. Jika metode ini diaplikasikan ke atas teks agama, apa yang dibutuhkan menurut Arkon? Menurut Arkon, kebutuhannya yaitu adalah makna-makna baru yang secara potensial atau bersemayam dalam teks-teks tersebut. Bagaimana Arkon melihat tradisi atau teks tersebut? Secara umum, Arkon membedakan antara dua bentuk tradisi. Dalam karya-karya yang ditulisnya dalam bahasa Perancis, ia secara bersamaan menggunakan dua kata, tradition dan tourage, dan membagi keduanya kepada dua jenis,
Yang pertama, tradisi atau turats dengan T besar, yaitu tradisi yang transenden, yang selalu dipahami dan dipersepsikan sebagai tradisi ideal, yang datang dari Tuhan dan tidak dapat diubah oleh kejadian historis. Tradisi semacam adalah abadi dan absolut. Sedangkan tradisi jenis kedua ditulis dengan T kecil, tradition atau turats. Tradisi ini dibentuk oleh sejarah dan budaya manusia, baik yang merupakan warisan turun-temurun sebanyak sejarah kehidupan atau penafsiran manusia atas wahyu Tuhan lewat teks-teks kitab suci. Poin yang kedua yaitu penafsiran linguistik semiotika. Muhammad Archon dalam teori semiotikanya terpengaruhi atau lebih tepatnya mengadopsi teori Ferdinand de Saussure, seorang tokoh semiotika Prancis. Menurut de Saussure, fenomena bahasa secara umum ditunjukkan dengan istilah langage. Dalam bahasa langage terdapat dikotomi antara parole dan langue. Parole adalah bagian dari bahasa yang sepenuhnya individual. Satu hal yang menjadi karakteristik dari parole adalah adanya keunikan bahasa dari tiap pribadi. Sedangkan language adalah suatu sistem kode yang diketahui oleh semua anggota masyarakat pemakaian bahasa tersebut. Dan seolah-olah kode-kode itu telah disepakati bersama di masa lalu di antara pemakai bahasa tersebut. Language merupakan suatu sistem sosial dan sekaligus sistem nilai. Sebagai sistem sosial, language tidak direncanakan sendiri. Itulah sisi sosial dari language. Secara implisit dapat ditangkap bahwa language dan parole berposisi tetapi sekaligus juga saling tergantung di satu sisi. Sistem yang berlaku dalam language adalah hasil produksi dari kegiatan parole, sementara di sisi lain pengungkapan parole serta pemahamannya hanya mungkin apabila didasarkan pada penelusuran language sebagai sistem. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.